Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya mahasiswa semuanya. Semoga mahasiswa semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan tetap aktif ya untuk mengikuti kuliah daring di masa pandemi ini. Pada hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah matematika dan kita akan membahas materi baru. Kemarin kita sudah membahas terkait limit. Hari ini kita akan membahas terkait turunan atau diferensial. Jadi lanjutan dari limit itu adalah turunan atau diferensial. Mungkin mahasiswa semua sudah sering ya mendengar apa itu kata turunan atau diferensial, karena di waktu SMA atau SMK juga sudah belajar ya. Jadi kita mengulang saja begitu. Baiklah, kita masuk aja ke materi turunan. Pertama kita akan membahas terkait definisi dari turunan atau derivatif. Jadi turunan fungsi, turunan itu sendiri atau diferensial itu sendiri adalah turunan dari sebuah fungsi yang kita lambangkan f. Turunan fungsi f adalah f aksen yang nilainya pada bilangan x dan didefinisikan oleh f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, begitu. Jadi definisi dari turunan fungsi f itu lambangnya adalah f aksen, di mana f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h, di mana untuk semua x dengan limit tersebut ada. Jadi dijamin bahwa limit dari ini itu ada. Maka nilai turunan dari fungsi f atau f aksen x itu juga ada. Selanjutnya, contoh nih. Andaikan fx ada fungsi fx 13x min 6. Jadi kita akan mencari turunan atau cari f aksen 4. Ya kan, turunan dari fungsi tersebut tapi x-nya diganti 4. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya ya ini, f aksen 4 limit h mendekati 0 pakai rumus yang tadi ya, pakai rumus ini tapi x-nya diganti dengan 4 ya. Dimana f4 plus h min fx menjadi f4 per h. Terus kita masukkan ya, ini kan fx, berarti kalau f4 plus h berarti x-nya diganti dengan 4 plus h menjadi 13 kali 4 plus h min 6 dikurangi 13x min 6, x-nya diganti 4. Untuk yang ini ya f4 ya, 13 kali 4 min 6 per h. Baru kita cari, kita hitung, ternyata diperoleh nilai yang atas ini adalah 13H, limit H mendekati 0 dari 13H per H. Karena H per H berarti hanya hilang, berarti tinggal limit H mendekati 0 dari 13 adalah 13, begitu. Itu cara mencari turunan atau f aksen dari 4. Jadi untuk mendekati 4 begitu dengan menggunakan rumus definisi turunan tersebut. Terus selanjutnya, keterdiferensial menunjukkan kekontinuan. Jadi diferensial atau turunan itu menunjukkan bahwa suatu fungsi itu kontinu. Nah, di sini ada teorema A, di mana teorema A itu mengatakan bahwa jika f aksen C ada, maka kalau turunan dari suatu fungsi itu ada, maka f itu akan kontinu di C, begitu. Jadi kalau f aksen C itu ada, maka f itu fungsi tersebut akan kontinu di C. Itu teorema yang dikatakan. Buktinya bagaimana? Buktinya itu kita perlu menunjukkan bahwa limit H mendekati 0 dari fx itu adalah sama dengan fc, begitu ya. Nah ini kita tuliskan fx sama dengan fc plus fx min fc min fx min fc per x min c kali x min c. Sebenarnya ini kan hanya penjabaran nilainya sama-sama fx, ya enggak? Ya, terus x tidak boleh sama dengan c. Terus nih limit x mendekati c dari fx di sini berarti limit h mendekati c di sini. Berarti fc plus fx min fc per x min c begitu ya. Terus kita pakai sifat-sifat limit, kita jabarkan untuk penjumlahannya menjadi limit x mendekati c dari fc plus limit x mendekati c dari fx min fc per x min c
kali limit X min C, X mendekati C dari X min C. Nah, di sini ini kan sebenarnya 0 ya, turunan dari Fx ya. Kalau ini kan berarti Fc itu kan konstanta, maka limit X mendekati C dari Fc itu adalah Fc sendiri. Terus ini adalah turunan dari F aksen C. Terus ini adalah C dikurangi C6. Limit 0 adalah 0. Maka Fc plus 0 sama dengan Fc. Maka terbukti bahwa limit X mendekati C Fx itu sama dengan Fc. Jadi bisa dikatakan bahwa jika suatu limit itu ada, maka limit itu akan continue di titik tersebut begitu. Karena limit X mendekati C Fx, maka fungsi itu akan continue di Fc begitu. Sampai sini paham ya? Oke. Baiklah. Berikutnya adalah terkait notasi turunan. Jadi turunan itu ada beberapa notasi yang perlu kalian pahami. Jadi tidak cuma f aksen x ya. Jadi turunan dari suatu fungsi fx itu simbolnya tidak cuma f aksen x. Jadi persamaan f aksen x didefinisikan oleh aturan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan notasi f aksen x, itu sebenarnya adalah limit delta x mendekati 0 dari f x plus delta x min fx per x, atau ini kan sama aja dengan delta y ya. Berarti limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x itu seperti itu. Nah, f aksen x itu limit delta x mendekati 0 dari delta f per delta x. Bentuk-bentuk limit ini bisa diganti menjadi limit delta x mendekati 0 berarti delta y per delta x, atau lazim dinotasikan dengan df per dx yang disebut dengan notasi Levin. Jadi simbol dari turunan fungsi itu tidak hanya f aksen x, tapi juga kalian bisa menggunakan simbol df per dx. Jadi turunan fungsi f terhadap x, bacanya seperti itu. Ini sesuai dengan notasi Levin. Terus jadi untuk menyatakan turunan suatu fungsi fx itu sama dengan y, dapat digunakan notasi-notasi berikut, yaitu f aksen x atau df per dx. Df per dx juga dapat ditafsirkan sebagai df per dx, atau seperti ini d per dx f, atau dan juga bisa dy per dx sama dengan d per dxy gitu ya. Jadi bisa pakai simbol-simbol ini. Jadi bisa pakai ini, notasi ini, bisa pakai ini. Ini juga bisa didefinisikan seperti ini. df itu sama dengan dy ya, karena fx itu sama dengan y. Maka df per dx juga bisa diganti menjadi dy per dx. Berikut-berikut tadi adalah notasi-notasi dalam turunan begitu ya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait aturan pencarian turunan. Jadi proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan. Jadi dengan menyusun hasil bagi, selisih, dan menghitung limitnya. Jadi kita bisa mencari nilai suatu turunan itu dari limit H mendekati 0 yang tadi ya, definisi turunan yang di awal. Ada beberapa aturan atau pencarian atau sifat-sifat yaitu yang ada pada turunan. Yang pertama adalah teorema A, yaitu aturan fungsi konstanta. Jadi jika fx itu sama dengan k, jadi fx-nya itu adalah sebuah konstanta di mana k adalah suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x-nya adalah sama dengan 0 atau dk-nya adalah sama dengan 0. Ini maksudnya adalah turunan dari sebuah konstanta itu adalah 0. Jadi kalau kalian bertemu dengan konstanta, misal turunan dari 5 atau min 3 gitu, itu turunannya berapa? Ya 0 gitu. Intinya konstanta kalau diturunkan ya hasilnya 0 gitu. Buktinya seperti apa? Bukti seperti ini. Bisa kalian nanti perhatikan di PowerPoint ya gitu. Kenapa hasilnya 0. Terus teorema yang kedua, jika fx itu sama dengan x, maka untuk sembarang x, f aksen x-nya adalah 1. Jadi kalau kalian ada fungsi dan fungsinya itu adalah x, maka turun dari x itu adalah 1, atau dk sama dengan 1, atau f aksen x adalah 1, di mana fx-nya adalah x begitu. Itu adalah disebut dengan aturan fungsi identitas. Itu adalah teorema B. Nah, ini buktinya, bisa kalian nanti baca sendiri ya. Oke, teorema C itu aturan pangkat. Jadi jika fungsinya itu adalah suatu bentuk fungsi pangkat, misalnya fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x itu adalah pangkatnya dikalikan ke depan, berarti n kali x pangkatnya dikurangi dengan 1. Makanya
fx itu sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x itu adalah n kali x pangkat n min 1, atau simbol seperti ini. dxn sama dengan n kali x pangkat n min 1. Jadi misalkan nih, contohnya itu adalah misalkan kalian akan mencari turunan dari x pangkat 5. Berarti turunannya apa? Kan pangkatnya n-nya 5, berarti 5x pangkatnya dikurangi 1, berarti 5x pangkat 4, begitu. Paham ya? Oke, ini buktinya, bisa kalian baca sendiri. Nih, misalkan di sini nih, tadi kan sesuai dengan itu turunan dari x pangkat n itu adalah n kali x pangkat n min 1. Lah di sini misalkan fungsinya adalah x pangkat 3, maka dx pangkat 3 atau turunan dari x pangkat 3 adalah 3 pangkat x pangkat 2, begitu. Terus teorema yang teorema D tadi teorema C itu terkait yang D itu adalah terkait dengan aturan kelipatan konstanta. Jadi misalkan ada K adalah suatu konstanta dan F adalah suatu fungsi yang terdefinisikan, maka KF aksen X itu sama dengan K kali F aksen X. Jadi kalau misalkan ada suatu konstanta di depan fungsinya, maka konstanta itu bisa dikeluarkan, baru kita mencari fungsi turunan dari fungsi fx-nya tersebut, begitu. Ini definisinya. Terus yang teorema E itu adalah aturan penjumlahan. Jadi kalau misal ada dua fungsi, misalkan x pangkat 5 plus x pangkat 3 gitu. Ini kan misal fungsinya adalah f plus gx, maka turunan dari f plus g aksen x turunannya itu adalah sama saja seperti turunan fx ditambah turunan dari gx. Jadi turunan ya, sorry ini masih kurang tanda petik, ini turunan dari fx terus ditambah dengan turunan gx atau seperti ini ya. Jadi turunan dari fx plus gx, dua fungsi yang dijumlahkan itu sama aja dengan turunan fungsi yang pertama ditambahkan fungsi fx ditambah dengan turunan dari fungsi kedua. Misalkan tadi x pangkat 3 plus x pangkat 5, berarti x pangkat 3 itu turunannya 3x pangkat 2 plus x pangkat 5, 5x pangkat 4, begitu. Nah ini buktinya bisa nanti kalian pelajari sendiri ya, karena tidak membahas terkait bukti. Jadi untuk pengetahuan kalian aja, nanti kalian pahami sendiri terkait bukti-bukti untuk setiap teorema ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, saya lanjutkan. Tadi adalah terkait aturan penjumlahan. Sekarang masuk ke teorema yang ke-6 atau teorema F. Itu adalah aturan selisih pengurangan. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti penjumlahan, yaitu misalnya ada dua fungsi dijumlahkan. Ini juga ada dua fungsi dikurangi. Sorry, ini ada kesalahannya ini. Jadi turunan dari fungsi yang dikurangkan ini harusnya min ya, ini salah nih, ini harusnya f min g aksen x itu sama aja dengan ini aja, pakai yang ini. Jadi misalkan ada turunan dari fx min gx itu sebenarnya sama aja dengan turunan fx dikurangi turunan gx. Jadi diturunkan satu persatu baru dikurangi, seperti itu. Ini untuk contohnya di sini ya. Di sini ada fungsi 5x kuadrat plus 7x min 6. Ini kan sebenarnya kita akan mencari turunannya, makanya D 5x kuadrat plus 7x min 6. Ini kan sebenarnya bisa kita menjadi penjumlahan sama pengurangan. Kita pisahkan, ini kita pisahkan pengurangannya dulu. Jadi turunan dari 5x kuadrat plus 7x turunannya, terus kurangi turunan dari 6. Habis itu ini kan penjumlahan juga bisa kita pisahkan ya, turunan dari 5x kuadrat plus turunan dari 7x min turunan dari 6. Terus ini kan ada konstanta, ini juga ada konstanta, dikeluarkan ya sesuai dengan teorema ke-C ya kalau nggak salah. Dikeluarkan berarti tinggal 5dx 5 turun dari x kuadrat plus 7 turunan dari x dikurangi turunan dari 6. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x ya kan, karena n kali x n min 1, 2 kali x pangkat 1 berarti 5 kali 2x. Sedangkan turunan dari x itu adalah 1, berarti plus 7 kali 1, sedangkan turunan dari 6 itu adalah 0. Berarti ini adalah 10x plus 7, begitu. Paham sampai sini? Ya, begitu ya cara mencari turunannya. Oke.
Terus selanjutnya teorema G itu adalah aturan perkalian. Jadi misalkan ada dua fungsi dikalikan, yaitu fx kali gx ini ya. Jangan pakai yang ini agak kurang betul nih di sini, nggak tahu ini kenapa kurang betul. Jadi misal ada turunan fx dikalikan dengan gx, itu cara mencarinya itu adalah sama aja dengan turunan fx kali gx itu sama dengan fungsi fx dikalikan dengan turunan dari gx plus gx dikalikan dengan turunan fx. Ini rumusnya. Jadi fx kalikan turunan gx ditambah gx dikalikan dengan turunan fx, itu dibalik. Nah, contoh sini. Di sini kan ada cari turunan dari 3x kuadrat min 5 dikalikan 2x kuadrat min x. Nah, yang pertama itu kan fx kalikan turunan dari gx, berarti kan 3x kuadrat min 5 turunannya fx kalikan turunannya yaitu turunan dari gx 2x pangkat 4 min x, terus tambah gx 2x pangkat 4 min x dikalikan dengan turunan fx ini ya, turunan xx. Nah, ini turunan dari gx itu adalah 8x pangkat 3 min turunan x adalah 1. Sedangkan turunan dari fx-nya 3x kuadrat itu sama dengan 6x min 0 ya. Berarti ini turunannya 6x. Nah, diperoleh seperti ini ya. Baru kita kalikan biasa, ini kalikan ini kalikan ini, kalikan ini, nah ini diperoleh seperti ini. Ini juga sama. Terus kalian jumlahkan, kalian kurangi yang sama-sama pangkatnya sama menjadi 30. Hasil akhirnya adalah 36 x pangkat 5 min 40 x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 5 gitu ya. Ini kan pangkat 5 nya ada ya 36, terus pangkat 3 nya 40 min 2 nya adalah 9 plus 5. Ini paham ya sampai sini? Ini ada colok perkalian. Terus yang terakhir adalah teorema H, itu adalah aturan hasil bagi di pembagian. Misalkan ada dua fungsi dibagi, fx dibagi gx, maka turunannya seperti ini, yaitu gx turunan dari f per g, fx per gx adalah gx kali f aksen x min fx kali gx per g kuadrat x gitu. Jadi gx ya, gx dikalikan turun dari fx dikurangi fx kali g aksen x per g kuadrat x. Nah, oke, tadi kan kita sudah bahas terkait teorema H, yaitu terkait dengan teorema aturan hasil bagi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Ini diturunkan. Tadi kan rumusnya itu adalah gx dikalikan dengan turunan fx min fx kalikan turunan gx per g kuadrat. Lah, ini adalah gx x kuadrat plus 7 dikalikan dengan turunan fx dikurangi fx dikalikan dengan turunan gx per g kuadrat. Ya udah, ini turunan dari ini 3x min 5 adalah 3. Dan turunan x kuadrat plus 7 itu adalah 2x, karena turunan 7 kan 0, berarti tinggal 2x. Ya udah, kita kalikan saja. Ini bawah tetap dikuadratkan menjadi min 3x kuadrat. Nah, ini langsung ya. Jadi 3x kuadrat min 6x kuadrat 21 min 10x plus 10x, berarti kan min 3x kuadrat plus 10x plus 21 begitu. Ini hasilnya per x kuadrat plus 7 kuadrat begitu. Ini hasilnya gitu. Contoh yang kedua, bukti antara berlaku untuk pangkat integral negatif. Ya betul ya. Jadi misalkan pangkatnya negatif berarti sama aja, yaitu sebenarnya seperti definisi dari perpangkatan, yaitu dikalikan ya. Misalkan x pangkat min n berarti turunannya adalah min n kali x pangkat min n min 1 begitu. Itu rumusnya. Terus selanjutnya adalah turunan sinus dan kosinus yang perlu kalian pahami. Jadi kalau misalnya ada fungsi fx itu sin x dan gx itu adalah cos x, keduanya dapat diferensialkan sebagai turunan dari sin x itu adalah cos x, sedangkan turunan dari cos x itu adalah min sin x. Itu yang perlu kalian ingat-ingat. Turunan dari sin adalah cos x, turunan dari cos adalah min sin x. Terus turunan dari
contohnya adalah turunan dari 3 sin X min 2 cos X itu adalah ya udah ini menggunakan aturan pengurangan ya, pengurangan turunan, yaitu dimana ini dikeluarkan 3 kali turun dari sin X min 2 turunan dari cos X. Turunan dari sin X dan cos, berarti 3 cos X, sedangkan turunan dari cos X itu adalah min sin X. Min 2 kali min sin X berarti plus 2 sin X, begitu. Terus juga ada aturan seperti ini, pembuktian dua pernyataan limit. Jadi kalau limit T mendekati 0 dari sin T per T itu adalah sama dengan 1. Tapi misalkan limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T itu adalah 0. Ini juga perlu diingat-ingat juga. Begitu. Oke. Selanjutnya tadi untuk sin cos itu cukup kalian tahu itu aja. Terus kalau aturan rantai itu adalah misalkan kalian akan mencari fungsi turunan dari fungsi komposisi. Andaikan Y itu adalah FU dan U adalah GX, menentukan fungsi komposit, yaitu dimana Y adalah FGX atau F do GX. Jadi kalau bentuknya seperti ini, jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan GX, maka F dot G terdiferensialkan di X dengan turunan dari F dot GX itu adalah F aksen turunan dari FFX, terus X-nya itu dalam GX dan dikalikan dengan turunan dari GX-nya itu sendiri, atau DXY sama dengan DUY DXU, begitu. Contohnya nih, langsung ke contoh aja. Jadi ini ya, intinya kalau ada fungsi komposisi, kalau diturunkan berarti turunan dari FGX itu masih dalam GX, terus dikalikan dengan turunan dari GX-nya tersebut. Ya, contohnya ini. Ini jika ada fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. FGX-nya ini kan yang 2x kuadrat min 4x plus 1 itu dianggap sebagai GX. Maka yang ini Y ini itu ada sama aja dengan FGX, ya enggak? Ya, makanya Y-nya kalau enggak dipisahkan U aja. Misalkan 2x kuadrat min 4x plus 1 itu adalah U. Otomatis Y-nya ini adalah U pangkat 60. Nah, padahal turunan dari Y itu adalah apa? Turunan dari Y itu sendiri dikalikan dengan turunan dari U. Nah, turunan dari Y sendiri ini kan U pangkat 60, turunannya berarti 60 kali U pangkat 59. Sedangkan turunan dari U itu adalah apa? 4x min 4. Nah, ini kan masih dalam bentuk U. Lah kita ganti, U-nya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Kita ganti seperti ini. Berarti 60 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 kali 4x min 4. Sudah seperti itu. Jadi kita misalkan aja, misalkan ini Y, yang di dalam ini kita misalkan U. Jadi Y-nya itu adalah dimisalkan dalam U pangkat gitu. Jadi mempermudah kalian nantilah. Nanti kalau dalam pengerjaannya, kalau dalam posisi turunannya tuh masih dalam bentuk U, nah tinggal diganti aja. Jadi nanti akan ketemu hasilnya seperti itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah, kita lanjutkan ke turunan tingkat tinggi. Apa itu turunan tingkat tinggi? Operasi penderivasian mengambil sebuah fungsi fx dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen ini kita diferensialkan, menghasilkan fungsi lain dinyatakan dengan f aksen double dan disebut turunan kedua dari f, dan seterusnya seperti itu. Jadi suatu fungsi itu bisa tidak hanya diturunkan satu kali, tapi bisa berkali-kali. Contohnya di sini. Ini ada fungsi f aksen. Itu adalah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Nah, kita turunkan itu menjadi f aksen x. Itu hasilnya adalah 6x kuadrat min 8x plus 7. Lah, f aksen x ini kita turunkan lagi menjadi f double aksen x, yaitu turunkan lagi dari ini berarti 12x min 8, 7-nya menjadi 0. Terus turunan kedua ini kita turunkan lagi menjadi f aksen triple x ya. Ini diturunkan menjadi 12, terus diturunkan lagi ke turunan keempat, 12 turunannya adalah 0. Itu yang disebut dengan turunan pangkat tingkat tinggi. Jadi turunan suatu fungsi bisa diturunkan lebih dari satu kali, diturunkan bisa 2-3 kali sampai akhirnya berhenti itu
hasilnya 0. Jadi di sini adalah turunan keempat fungsi ini, fungsi fx itu baru mendapatkan nilainya 0 begitu. Paham ya sampai sini? Paham. Nanti bisa dilanjutkan. Ini ada contoh-contohnya ya. Begitu. Nah, rumusnya. Nah, ini mungkin untuk penambahan untuk yang trigonometri. Jadi tadi kan turunan dari cos x adalah min sin x, turunan dari sin x itu adalah cos x, sedangkan turunan dari tan x adalah secant kuadrat x gitu. Terus ada juga yang perlu kalian perhatikan nih ya, turunan dari kotangan x ya berarti min cosec kuadrat x, turunan sec x adalah min secant x kali tan x, turunan cosec x adalah min cosec x kotangan x, seperti itu. Terus kalau misalkan kalian trigonometri dalam bentuk fungsi ini seperti ini, sin ax plus b, maka turunannya kan turunan sin itu adalah cos, cuma bedanya koefisiensi x-nya itu dikeluarkan, sehingga turunan dari sin ax plus b itu adalah a kali cos ax plus b. Sedangkan turunan dari cos ax plus b, turunan cos kan min sin, berarti min a sin ax plus b. Terus kalau tan ya secant kuadrat x ya, berarti min a secant kuadrat x ax plus b, begitu ya. Sampai situ paham ya? Oke, nanti ada contoh-contoh soal di belakang dan pembahasannya bisa kalian pelajari. Kalau ada soal latihan silahkan dikerjakan untuk memantapkan pemahaman kalian terkait dengan materi turunan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ya.